Baik, kita akan mengkaji, artinya membaca ulang dari hasil kajian para ulama di lingkungan Nahdlatul Ulama, yaitu Bahsul Masail dan Istinbat Hukum NU. Sejak awal berdirinya NU hingga terakhir dari kegiatan Bahsul Masail yang ada di PBNU, insya Allah akan kita baca dan semoga istiqomah. Ini bukan karena apa-apa, karena kita ingin tabarukan, tapak tilas dari perjalanan panjang para ulama di lingkungan Nahdlatul Ulama, bagaimana mereka merespon persoalan-persoalan sosial, persoalan-persoalan masyarakat dari tinjauan ulama yang menjadi pedoman para ulama di lingkungan Nahdlatul Ulama. Sehingga ini juga sebagai bukti betapa kita harus hati-hati dalam memberikan hukum, keputusan hukum terkait dengan permasalahan sosial, agama yang terkait langsung dengan hukum-hukum Islam. Yang pertama tentang hukum bermadzhab. Pada masa sekarang ini wajib bagi umat Islam untuk mengikuti salah satu dari 4 mazhab yang tersohor. Di antara aliran-aliran mazhab, 4 mazhab yang menjadi pegangan ulama NU itu adalah yang pertama mazhab Hanafi. Beliau bernama Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit, lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriah dan meninggal pada tahun 150 Hijriah. Yang kedua yaitu mazhab Maliki. Beliau bernama Imam Malik bin Anas bin Malik, lahir di Madinah pada tahun 90 Hijriah dan meninggal pada tahun 179 Hijriah. Mazhab yang ketiga adalah mazhab Syafi'i. Nama lengkap dari tokoh mazhab Syafi'i ini adalah Imam Abu Abdillah bin Idris bin Syafi'i, lahir di Gaza pada tahun 150 Hijriah dan meninggal pada tahun 204 Hijriah. Mazhab yang keempat yaitu mazhab Hambali, yaitu mazhab Imam Ahmad bin Hambal, lahir di Marwaz pada tahun 164 Hijriah dan meninggal pada tahun 241 Hijriah. Umat Islam wajib mengikuti 4 mazhab ini. Mengapa wajib? Karena mengikuti mazhab itu sama halnya mengikuti riwayat yang mutasil sanadnya, yang bisa dipertanggungjawabkan rawinya, yang bersambung sampai Rasulullah Mustafa Muhammad SAW. Kita tahu akhir-akhir ini banyak orang mengambil atau memutuskan hukum hanya didasarkan kepada apa yang dibaca dari Al-Quran dan apa yang dibaca dari hadis. Ini menjadi sebuah persoalan, apalagi ketika yang membaca dan yang mengambil hukum langsung dari Al-Quran hadis itu adalah orang-orang awam. Karena di dalam hadis itu sendiri banyak riwayat hadis yang membahas satu persoalan hukum yang berbeda-beda hadis itu, yang kesemuanya punya latar belakang yang tidak sama. Dari satu rawi dengan 2 matan, atau dari satu masalah dengan beberapa pandangan yang termuat di dalam hadis itu yang bersumber dari Rasulullah Mustafa Muhammad SAW. Ini tentu saja menjadi kesulitan bagi orang awam. Karena itu butuh seorang ulama mazhab. Ulama mazhab ini bukan sosok ulama yang menjadi sentral keputusan hukum Islam, bukan.
mereka ini adalah sebuah terminal lewatan acuan riwayat hukum Islam yang pernah disampaikan oleh Nabi Mustafa Muhammad SAW. Dan imam mazhab ini adalah seorang ulama yang dengan serius mengkaji hukum-hukum Islam dengan melakukan perbandingan antara satu riwayat pada riwayat berikutnya, karena banyaknya riwayat sementara hukum ini harus satu bahasa, karenanya keputusan hukum harus segera diputuskan untuk membuat satu fokus pemahaman yang bisa difahami oleh masyarakat tanpa membingungkan masyarakat. Nah, disinilah kerja ulama, imam mazhab, membuat satu keputusan hukum yang satu bahasa menurut masing-masing pendapat ulama, satu keputusan pengertian yang dikeluarkan oleh masing-masing imam mazhab, ulama mazhab, untuk memudahkan masyarakat pada zamannya. Dan tentu saja mereka dari segi validasi memiliki keabsahan validasi yang luar biasa, karena mereka tidak hanya memutuskan dengan satu pihak keputusan akal ulama mazhab, tetapi betul-betul didasarkan dari kajian hadis dari berbagai riwayat hadis. Makanya orang mengambil salah satu mazhab dari 4 mazhab ini wajib. Dan perlu diketahui kewajiban ini bukan berhenti kepada imam mazhab ini, tetapi arti pentingnya riwayat yang dikumpulkan oleh imam mazhab ini yang bersumber langsung dari Nabi Mustafa Muhammad SAW. Jadi kalau orang tidak mengakui mazhab, itu sama halnya memutus riwayat. Karena imam mazhab ini selain mereka orang-orang yang memiliki kapasitas unggul di dalam pemikiran dan kemampuan, juga memiliki kapasitas unggul di dalam mengumpulkan riwayat-riwayat yang mereka jadikan dasar, sehingga mengabaikan imam mazhab sama halnya mengabaikan riwayat, karena riwayat di antara imam mazhab ini juga bagian daripada sebuah sistem adanya keberlangsungan riwayat yang betul-betul terjaga hingga masih bisa kita saksikan sampai sekarang ini. Itulah mengapa ulama kita di lingkungan Nahdlatul Ulama betul-betul membuat satu keputusan hukum bahwa ulama bermazhab itu wajib, karena pentingnya riwayat. Dan dalam kerja hukum, keputusan hukum yang dikeluarkan 4 mazhab ini adalah keputusan hukum yang didasarkan pada riwayat. Sementara agama tidak boleh meninggalkan riwayat. Tidak boleh agama itu memutuskan dengan keputusan emosi, dengan keputusan nafsu. Harus betul-betul riwayat dari sebuah ajaran hukum yang pernah diputuskan oleh Nabi, dan secara analogi atau kias atau secara perbandingan tidak jauh dari ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW melalui istinbatul hukmi para imam mazhab yang saya sebutkan tadi itu. Nah, contoh misalnya takbir atau dasar hukum mengapa bermazhab itu wajib, itu bisa dibaca oleh Kang Jamal. Ada 3 dasar paling tidak bisa dipaparkan kan, biar masyarakat tahu tentang arti pentingnya bermazhab. Silakan, dasar pertama, kedua, dan ketiga. Dasar yang pertama yaitu yang diriwayatkan dari Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Kitab itu diambil dari kitab Al-Mizan Al-Kubra. Bunyi tagnya, karena
Kana ada siapa sayyidi tuanku Aliyun rupane Ali al-khawasu al-khawas rahima mugi paring rahmat hu ing Ali sinten Allahu Allah idza sa'ala nalikane bertanya hu ing Ali sinten insanun manusia anit taqayyudi terkait taqayyud bimadzhabin kelawan mazhab muayyanin kang wis tentu al-ana sekarang ini hal kepriye wa utawi mazhab iku wajibun wajib aula utawa tidak yaqulu ngendikan sinten Ali lahu maring insan yajibu wajib alaika ing atase sira apa at-taqayyudu taqayyud mengikuti suatu mazhab bimadzhabin kelawan mazhab iku ma hukum dumta kang urip sira dumta kang selama sira lam tasil kang ora sampai sapa sira ila syuhudi aini syariati maring kemasyhurane ketetapane syariat al ula kang utami khaufan krana wedi minal wuqufi saking terjatuh fiddolalati ing dalam kesesatan wa alaihi lan ing atase mazhab-mazhab kang kasebut apa amalun nas diamalake marang manusa al yauma ing zaman iki. Dasar yang kedua dibaca teksnya aja. Dasar yang kedua wa bi anna taqlida lan gambarane saktemene utawi taklid iku mutaayyinun tentu lil a'immati maring imam al arbaati kang papat wa qala lan ngendikan sinten lil a'immatil arbaati li anna mazahibahum krana saktemene utawi mazhab-mazhab lil a'immatil arbaati iku intasyarat tersebar luas hatta zuhara hingga nampak apa taqyidu mutlaqiha batasan hukum yang bersifat mutlak wa takhsisu 'ammiha lan pengkhususan hukum yang bersifat umum bi khilafi ghairihim kelawan beda mazhab-mazhab kang liya. Adapun dasar yang ketiga qala Nabiyul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ittabi'u manuta sira kabeh as-sawadal a'zama ing minoritas terbesar mayoritas terbesar umat Islam walamma indarosat lan semangsane telah tiada apa al mazahibu mazhab-mazhab al haqqahu kang bener bingkiradi a'immatiha kelawan wafate para imam ilal mazahiba kejaba mazhab al arba'ata kang papat allati intasyarat kang wis tersebar apa atsba'uha pengikut mazhab kana ana apa ittiba'uha pengikuti mazhab iku ittiba'an manut temenan lisawadil a'zami maring mayoritas terbesar umat Islam wal khuruju lan metu anha saking mazhab khurujan kelawan metu temenan anisawadil a'zami saking mayoritas terbesar umat Islam. Sudah ya. Baik, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Subhanakallahumma bihamdika mil'al mizan wa mutala'al ilmi wa blagha ridha wa zinatal arsh. Asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.